Assalamualaikum ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Ya sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna ta'lim wa ta'allum naf'a wal intifa' والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسوله والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا ومشايخكم في الدارين آمين. Dan kata setengah ulama, harus berbuat korban bagi orang yang telah mati dan sampai pahalanya itu kepada mayit. Karena berbuat korban daripada mayit itu setengah daripada sedekah yang diperbuat bagi mayit itu. Dan adalah tiap-tiap sedekah bagi mayit itu sampai manfaat pahalanya, dan jikalau tiada ia berwasiat akan berbuat korban sekalipun. Seperti yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Qattan rahimahullahu ta'ala dalam risalatnya yang tersebut itu dengan katanya, waqad atlaqa Abul Hasan Al-Abbadi jawaz at-tadhiyah 'anil ghairi bighairi idnih. Dan telah diitlaqkan atau digunakan oleh Syekh Abul Hasan Al-Abbadi rahimahullahu ta'ala akan harus berbuat korban itu daripada orang yang lain dengan tiada izinnya, yakni sama ada bagi orang yang mati atau orang yang hidup, dan sama ada dengan izinnya atau tiada dengan izinnya. Karena adalah Syekh Abul Hasan Al-Abbadi itu mengambil akan harus yang demikian itu dengan hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan daripada sahabat Nabi SAW yang berbuat korban bagi Nabi SAW, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Qattan rahimahullahu ta'ala dengan katanya, wa ruwiya an Ali wa ghairihi minas sahabah annahu kana yudahi anin Nabi SAW ba'da mautih. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, dan lainnya daripada sahabat bahwa adalah ia berbuat korban daripada Nabi SAW kemudian daripada matinya. Ini dalil yang membolehkan berkorban bagi orang yang sudah meninggal sekalipun kada tanpa izinnya atau tanpa wasiatnya. Tapi kaul yang utama tidak boleh. Kaul yang utama tidak boleh mengorbani orang yang sudah meninggal dunia apabila inya kada berwasiat. Tapi kalau inya berwasiat, kena akulah bila aku meninggal korbannya aku, nah itu boleh. Ini atas kaul yang utama dalam madhab Syafi'i. Tapi ada juga kaul yang dhaif, nah ini boleh aja. Nah, jadi yang utama tadi tetap kada boleh. Dan lagi ia berkata, wa an Ibnu Abbas Muhammad bin Ishaq As-Sarraj qala dhahaitu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 udhiyah. Dan daripada Ibnu Abbas Muhammad bin Ishaq As-Sarraj, ia berkata, aku telah berbuat korban daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan 70 korban. Dan lagi ia berkata di dalam risalahnya yang tersebut itu, wa amma ma ra'ahu salihun fil manam fa yaqulu mutawati'ah ba'da ma yaqra'un wa yahduna lil mayit mimma yadullu ala usuli thawabil qira ilaihim wa intifaihim bidzalik la yusar. Dan adapun yang melihat akan dia oleh orang yang salihun dan orang yang al-khair di dalam tidur atau mimpi mereka itu, maka yaitu semuanya muwafaqat, sesuai bagi mereka itu. Kemudian daripada membaca mereka itu akan Quran dan menghadiahkan mereka itu pahalanya bagi mayit, maka yang demikian itu setengah daripada yang menunjukkan atas sampai pahalanya itu kepada sekalian mayit, dan dapat manfaat mereka itu dengan yang demikian itu, maka itu tidak dapat dihinggakan. Dan lagi ia berkata, walaqad haka ba'du man athiqu bihi min ahli khair annahu marra bi quburin faqara'a qulullahu ahad wa ahda thawabaha lahum. Sesungguhnya telah menghikayatkan oleh setengah orang yang aku percayai dengan dia daripada orang yang ahli khair, bahwasanya lalu ia dengan kubur maka membaca ia qul huwallahu ahad
dan menghadiahkan ia pahalanya. Arti lalu ini berarti kada bersinggah lewat padangan sambil berjalan tadi membacanya qul huwallahu ahad. Lalu menghadiahkan ia pahalanya itu bagi ahli kubur. Ahli kubur itu maka melihat ia akan seseorang daripada mereka itu di dalam tidurnya dan mengkhabarkan ia akan dia bahwasanya Allah Ta'ala itu telah mengampuni baginya dan bagi sekalian orang yang ahli kubur itu. Maka menentukan Allah Ta'ala akan dia pahala kepada waw daripada surah Qul Huwallahu Ahad itu, daripada kepala waw daripada surah Qul Huwallahu Ahad itu, dan dibagikan orang yang tinggal daripadanya itu akan pahala yang tinggal daripada pahala Qul Huwallahu Ahad itu dengan berkat surah Qul Huwallahu Ahad. Dan tiada disyaratkan pada sampai pahalanya itu dengan lafaz jadikan pahala ini sebagai hadiah bagi si mayit itu, bahkan memadalah cukup saja sampai pahala bagi si mayit itu dengan berniat dahulu daripada membaca itu atau kemudian daripada membaca itu. Sekalipun kada dibacakan doa di sini, berniat aja waktu membaca tadi niatnya dihadiahkan kepada ahli kubur itu sampai, apalagi dibacakan doa. Sekalipun kada ya Allah ulun membaca ini doanya pahalanya sampai akan itu tetap sampai. Yang penting inya membaca tadi niatnya pasti hendak berhadiah lawan orang nang ahli kubur atau orang yang meninggal. Bersalahan bagi yang kami nukil akan daripada Syekh Abdul Karim Asy-Syalusi rahimahullahu taala dahulu itu dalam niat yang dahulu daripada membaca itu. Tapi jika mengerjakan ia akan yang demikian itu bagi dirinya, kemudian maka berniat ia akan menjadikan pahalanya itu bagi orang yang lain, niscaya tiada beri manfaat ia akan dia itu. Dan memadalah orang yang baca itu meniatkan ia akan pahala bacaan itu dan tiada tertentu dikatanya mitla tawabiha, yakni seumpama pahalanya itu. Dan lagi berkata ia, qala an-Nawawi rahimahullahu taala al-mukhtar ay yaqra ad-du'a wa yaj'al sawabaha lil mayyit wa yaqul Allahumma ij'al sawabaha waqi'an li fulan. Dan kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan yang dipilihi daripada beberapa perkataan itu bahwa membaca doa dengan menjadikan ia akan pahalanya itu bagi si mayit, maka mengata ia Allahumma ja'al thawabaha waqi'an li fulan, yakni wahai Tuhanku jadikan olehmu akan pahala bacaanku ini jatuh bagi si fulan yang mati itu. Dan lagi ia berkata, wa qala fil adhkar al-mukhtar ay yaqul al-qari ba'da faraghi Allahumma ausil thawma qara'atuhu li fulan. Dan kata Imam Nawawi rahimahullahu taala pula di dalam kitabnya yang bernama Al-Adhkar, dan yang dipilih itu bahwa mengata orang yang baca Quran itu kemudian daripada selesai membaca Quran itu Allahumma ausil thawaba ma qara'atuhu li fulan, yakni artinya wahai Tuhanku sampaikan olehmu akan pahala yang aku baca akan dia ini bagi si fulan. Dan kata Maulana Sayyid Abdurrahman Al-Idrus rahimahullahu taala dalam kitabnya, kata Sayyid Ismail Al-Jabrati qaddasallahu sirrah yaqul idza mata lil insan akhun wa sahibun faqara lahu yasin wa tabaraka faqad adda jami'a huquqih. Adalah Sayyid Ismail Al-Jabrati qaddasallahu sirrah berkata ia, apabila mati bagi manusia saudaranya atau sahabatnya ada yang meninggal, maka membaca ia baginya akan Yasin dan Tabarakalladzi biyadihil mulk surah Al-Mulk, maka bahwasanya menunaikan ia akan segala haknya itu. Jadi haknya kita tuh, hak kawan lawan kita tuh sudah kita laksanakan apabila kita membaca Yasin dan Tabarak. Nah, dia hadiahkan pahalanya kepada saudara atau kawan tadi. Dan lagi ia berkata dalam kitabnya, wa kana yaqul u'arifuka anna ashabi la yadukuna wahsyatal qabri bal yakunu ma'nusin fil barzakh wa dzalika lisilah allati bainahum wa bainal amwat bi qiraati Yasin. Dan adalah Sayyidi Ismail Al-Jabrati rahimahullah itu berkata ia, dan aku beritahu akan dikau bahwasanya segala sahabatku, segala kawan-kawan dan murid-muridku, tiada ia merasa mereka itu akan liar di dalam kubur, yakni tiada merasa akan takut daripada siksa kubur, tetapi adalah ia dapat sukacita dan kesukaan mereka itu di dalam barzakh, yakni di dalam kubur itu. Dan adalah yang demikian itu kenapa jadi nangka itu jasidin? Karena hadiah dan sedekah yang sampai antara mereka itu dan antara segala orang yang mati itu,
yaitu dengan membaca oleh mereka itu bagi mayit itu akan surah Yasin. Dan lagi ia berkata dalam kitabnya, wa kana yaqul idza kana al-qira ahli al-amwat aw du'a lahum min ahad thumma syagalahu min dalika syagilun imma maradun aw amrun fa faqad al-amwat ma yasilhu minhu min al-qira'ah wad du'a. Dan adalah Sayyidi Ismail Al-Jabrati rahimahullah ta'ala itu berkata pula, apabila ada seseorang yang baca Quran bagi orang yang mati itu, atau ada ia mendoakan bagi mereka itu, kemudian maka masyghul ia daripada yang demikian itu oleh suatu pekerjaan, sama ada ia sakit atau suatu pekerjaan barang yang apa pekerjaan yang menyempitkan dia, maka ketiadaan segala mayit itu akan pahala bacaannya yang sampai kepadanya, atau ketiadaan doa yang sampai kepada mereka itu, maka melihat segala mereka dalam pekerjaannya yang menyempitkan dia, maka minta syafaat mereka itu kepada Allah Ta'ala bagi orang yang membacakan mereka itu atau orang yang mendoakan bagi mereka itu. Maka jikalau ia sakit niscaya jadi sembuh ia, dan jika dapat kesusahan niscaya melepaskan dan membukakan Allah daripada kesusahannya berkat syafaat orang yang mati yang dibacakan Quran atau dibacakan doa itu. Nah, kita membacakan orang Quran tahun orang yang meninggal tadi, lalu garing kita nih atau apa juga pun masalah sesuatu, jadi nang kita doakan nang meninggal tadinya minta lawan Tuhan supaya apabila nya garing sembuhkan daripada garingnya, maka Allah sembuhkan dengan berkat syafaat orang yang meninggal yang dibacakan Quran tadi. Dan lagi berkata ia dalam kitabnya, wa kana ya'muru bi qiraati yasin bi ba'dil hawaditsil muhimmah wa yaqul la tahduha lil amwat liyantahu lidzalik al amra yashfa'una fihi. Dan adalah Sayyidi Ismail Al-Jabrati rahimahullah ta'ala itu menyuruh ia membaca Yasin dalam setengah daripada pekerjaan yang sangat duka cita atau kedatangan bala. Dan berkata ia, jangan kamu hadiahkan pahala bacaan kamu itu bagi segala mayit itu supaya sampai pekerjaan itu kepada segala yang dicita-cita atau tertolak bala itu, maka minta syafaat segala mayit itu dalam pekerjaan yang dicita-cita atau bala itu. Wallahu a'lam. Faslun fi bayani hakikatil maut. Ini suatu fasal pada menyatakan hakikat maut. Ketahui olehmu bahwasanya bersalah-salahan manusia di dalam menyatakan hakikat maut itu, maka adalah perkataan yang sahih itu, yaitu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dan dengan katanya, "I'lam anna hakikatal maut ma dallat 'alaihi al-ayat wal akhbar wa syahida lahu turuqul i'tibar wa hiya mufaraqatur ruh lil badan la 'adamur ruh." Ketahui olehmu bahwasanya hakikat maut itu yaitu menunjukkan atasnya itu oleh beberapa ayat Quran dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan pula baginya itu oleh beberapa jalan ibarat ulama itu. Maka mati itu yaitu menceraikan ruh itu bagi badan, bukan ketiadaan ruh. Arti mati itu ruh bercerai berpisah dari badan, bukan kada beruh lagi di sini. Yakni adalah sebenar-benar hakikat mati itu bercerai ruh daripada badan, padahal ia maujud kemudian daripada mati badan itu. Tetap aja ruhnya ada setelah badannya itu mati. Dan adalah ruh itu kekal yang tiada fana. Ruh itu termasuk yang dikadimkan Allah, dikekalkan Allah, kada hancur, kada binasa ruh itu. Kadim tapi dikadimkan Allah, dikekalkan Allah. Ada 10 di dalam kitab Rasampurupunan yang dikadimkan Allah. Termasuk dalam diri kita nih azbud dambi, ujung sumbi kan, jadi azbud dambi itu. Nah dari situ mayat itu setelahnya hancur dalam kubur, azbud jambinya masih ada. Nah dari situlah terciptanya badan kita berbentuk seperti kembali seperti semula daripada azbud jambi tadi. Di antaranya ruh, qalam, lauhil mahfuz. Nah itu ruhnya para ruh berataan tadi. Ruh tadi kada binasa. Kemudian jasad para nabi dan rasul itu tidak dihancur oleh Allah karena diharamkan. Bumi itu memakan akan jasad para anbiya dan para rasul. Dan adalah ruh itu kekal yang tiada fana, tiada hancur. Kemudian daripada menceraikan ia akan badan itu, dan yaitu menerima ia akan kesukaan dan kedukaan selama ia di dalam kubur itu. Jadi ruh tadi merasakan apakah ia dapat siksa atau dapat rahmat dari Allah. Maka bila kembali ruh itu kepada jasad pada waktu dibangkitkan jasad itu daripada kubur kepada mahsyar,
maka kembali pula jasad itu merasakan nikmat dan siksa itu dan menerima ia akan kesukaan dan kedukaan itu. Dan demikian lagi merasa jasad itu akan nikmat dan siksa pada ketika dikembalikan ruh itu kepada jasad, pada ketika ditanyai oleh malaikat munkar wa nakir akan dia. Nah, tatkala dimasuk malaikat munkar nakir bertakun di dalam kubur itu, ruh tadi dimasukkan ke dalam, kembali lagi kepada jasad. Maka seandainya orang ini dapat rahmat merasakannya, seandainya ini dapat siksa merasakan juga. Kemudian daripada ditanam mayit itu, adapun ayat Quran yang menunjukkan kekal ruh kemudian daripada mati badan itu, yaitu firman Allah Ta'ala, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan engkau sangka akan orang yang mati dibunuh dalam perang sabilillah itu akan mati, tetapi adalah mereka hidup pada hadrat Tuhan mereka itu. Inilah dalil orang yang mati syahid yang dapat bahagia itu. Dan tatkala dibunuh akan orang yang gagah-gagah daripada Quraisy pada waktu perang Badar, maka menyeru akan mereka itu Nabi SAW dengan katanya, ya fulan ibnu fulan, qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Hai fulan anak si fulan, ujar Nabi. Padahal mereka ini sudah mati untuk perang Badar, bukan orang-orang kafir daripada Quraisy. Sesungguhnya telah aku dapat barang yang dijanjikan oleh Tuhanku itu sebenarnya. Maka adakah kamu dapat akan barang yang dijanjikan akan kamu oleh Tuhan kamu yang sebenar-benarnya? Maka sembah setengah sahabat akan Rasulullah SAW dengan katanya, ya Rasulullah tunadihim wahum amwat. Ya Rasulullah SAW, adakah engkau panggil akan mereka itu padahal mereka telah mati? Kenapa pian bakiau naka itu padahal mereka sudah mati ya Rasulullah? Maka sabdanya Nabi, walladzi nafsi biyadihi innakum la asma'u li hadzal kalam minkum illa annahum la yaqdiruna 'alal jawab. Demi Tuhan yang menjadikan diriku dengan tangan kudratnya, bahwasanya mereka itu sesungguhnya terlebih mendengar bagi perkataanku ini daripada kamu. Mereka tuh lebih mendengar daripada bunyi kamu sendiri Nabi nih. Tetapi bahwa mereka itu tiada kuasa atas menjawab akan perkataanku ini. Dan lagi riwayat daripada Nabi SAW bahwasanya orang yang mukmin yang solih itu apabila diambil oleh malaikat maut akan ruhnya itu, maka menyebut akan dia oleh orang yang telah mati dahulu yang dapat rahmat Allah, seperti menyebut oleh orang yang dalam dunia akan suatu yang datang daripada negeri yang lain, padahal berkata setengah mereka itu bagi setengahnya, jika sesungguhnya maka tilik olehmu akan dia dengan perlahan-lahan hingga senang ia daripada kesusahan matinya. Kemudian maka bertanya mereka itu akan ruh orang yang baru mati itu daripada kelakuan orang yang dikenal oleh mereka itu pada ketika ia di dalam dunia itu dengan katanya, apa kelakuan si fulan anak si fulan. Nah, kita nih batuh aja kita datang nang kawan kita nih, kawan berdulu kita kena berdudi. Jadi kawan orang soleh bang lah, kada orang nang dapat azab tuh, petakun kena kayak apa kabar kawan kita si Anu, si Bahrin kayak apa kabar sudah kawin umpama lah, itu petakun tuh, nah, kawanannya petakun kena. Maka kabar si fulanah yang perempuan itu, nah, apa kabar si fulanah yang perempuan tuh nang janda tuh sudah kawin juga aja, nah petakun kayak itu, ini kan nih. Apa kabar si fulanah, si perempuan yang perempuan itu? Apa kabarnya? Adakah ia telah bersuami dengan si fulan? Kawin kayaknya sudah? Atau tiada? Atau barang sebagainya? Maka menjawab ia akan segala pertanyaan mereka itu. Maka bertanya pula mereka itu daripada seorang yang dikenal oleh mereka itu dahulu. Maka menjawab mereka itu dengan katanya, si fulan telah mati dahulu daripadaku. Maka berkata mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiada kami lihat akan dia di dalam perhimpunan orang yang dapat rahmat Allah Ta'ala ini, maka adalah ia daripada orang yang celaka yang dibawa rohnya itu ke dalam neraka. Si Anu maka mati sudah berdahulu, kenapa ada di sini? Nah, kawan nih. Jadi ujian sikung apabila inya kada ada di golongan kita nih, berarti dibawa ke neraka sudah. Nah, jadi orang di dalam kubur itu selama ia hidup di dunia berkawan, di situ kan terkumpul juga.
asal orangnya sama-sama orang nang dapat rahmat, artinya terkumpul di situ nya. Mudahan kita terkumpul lah, amin. Dan kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul innal mayyit ya'rifu man yaghsiluh wa man yahmilu wa man yudli fi kubri. Aku dengar akan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya mayit itu sinang sudah meninggal mengenal dia seseorang yang memandikan dia, pinandunya orang mandiakan aku si fulan, dan yang menanggung dia kepada kubur, nang mengangkat kerandanya jenazahnya atau tahu juga, dan yang menurunkan dia ke dalam kubur, nang mengandaknya ke liang lahat tuhnya pinandu juga tahu juga. Dan kata Ammar bin Dinar rahimahullah ta'ala, wa ma min mayyitin yamut illa wa ya'lam ma yakunu fi ahlihi ba'dah wa innahum la yusiluna wa yukafinuna wa yulaqinuna wa innahu la yanduru ilaihim. Dan tiada mati yang mati melainkan mengetahui ia barang yang ada pada ahlinya itu kemudian daripada matinya itu, dan mengetahui ia akan bahwasanya mereka itu lagi akan memandikan dia, dan lagi akan mengkafankan dia, dan lagi akan mentalkinkan dia, dan bahwasanya melihat mayit itu kepada mereka itu. Ya, ini melihat. Ya julun semalam na ulun tak mimpi mati tadi melihat. Ini julun mati nih. Nah, orang memandiakan melihat. Cuma kan ada pinandu pang saya pernah memandiakan. Cuman kita tuh melihat nah. Ya bahasa kita nih terbujur kita kaku. Kita nih melihat nah kayak itu nah. Nang kita dimandikan, kita di dalam dikuburkan tuh melihat. Nang mensolatkan kita merasa apa melihat siapa-siapa namanya membayangkan. Nah, pas saja nih kisah nang dalam kitab nih. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan lagi akan yang mentalkinkan dia, mengkapani siapa, mentalkinkan dia siapa, dan bahwasanya melihat mayit itu kepada mereka itu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa su'ila Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhuma an arwahil mu'minin idza matu ainahi qala fi hawasil tayri bit bil dhilli arshillah wa arwahul kafirin fi ardis sabi'ah. Dan ditanya oleh seseorang akan Sayyidina Abdullah bin Amr bin Aus, Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhuma, daripada segala orang yang mukmin apabila mati mereka itu kemana ia. Jadi orang yang mukmin, orang yang soleh itu nilainya meninggal kemana, arwahnya itu nak kemana. Maka berkata ia adalah segala ruh orang yang mukmin itu di dalam perut burung yang putih di dalam naung arasy Allah, di dalam perut burung putih yang mana burung itu di bawah arasy-Nya Allah. Dan adalah segala ruh orang yang kafir itu di dalam bumi yang ketujuh, bumi nang 7 lapis di bawah situ. Dan adapun hadis yang disebutkan akan dia oleh Syekh Abdullah Sya'rani rahimahullah dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, bahwa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia adalah tempat segala ruh anbiya itu di dalam surga yang bernama Jannatu Aden. Terkadang ia naik ke dalam surga ini, dan terkadang ia turun kepada jasad mereka itu yang di dalam kubur mereka itu. Kadang-kadang kan surga ruhnya para nabi itu, kemudian bisa saja kena turun ke dalam kubur yang mana ada jasad mereka itu, karena menunjukkan jasad mereka itu padahal sujud mereka itu bagi Allah Ta'ala. Dan adalah tempat segala ruh orang yang dapat kemenangan, yaitu aulia dan orang-orang saleh itu di dalam surga yang bernama Jannatul Firdaus. Dan adalah tempat segala ruh syuhada itu di dalam perut burung yang hijau di dalam khindil atau lampu yang tergantung di bawah arasy. Dan adalah tempat segala ruh anak orang yang muslimin itu di dalam perut burung surga atas bukit kasturi. Nah, adalah tempat segala ruh anak orang yang kafir itu yaitu dalam surga, dan tiada bagi mereka itu tempat yang tertentu pada ia jadi khadim orang yang jadi khadam orang yang muslimin yang di dalam surga itu. Jadi atas perkataan muttafaqun alaih antara ulama bahwasanya anak-anak orang kafir, abahnya kafir, jadi anak-anaknya yang belum balik itu mereka tetap masuk ke dalam surga. Tapi mereka di dalam surga menjadi pelayan bagi orang-orang muslim, orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang di dalam surga. Maka dalam kitab itu ghilman mukhalladun, anak-anak, kekanakan
mereka tetap kada betuhan. Kalau kita orang soleh, orang mukmin, di dalam surga itu antara umurnya 30 tahun. Kada danang tuha, kada danang anum, kada danang kekanakan. Maka Nabi kisah dah, kalau kisah Nabi hendak lebih nih. Ujar Nabi, orang nang tuha kada masuk surga. Nangis nang tuha deh. Ya Rasulullah, ulun tuh akan masuk surga. Kada di sini. Artinya orang nang di surga itu kada ada orang tuha. Pian nang tuha ni kena banum umur pian antara 30 tahunan aja. Nah, bisa juga Nabi bergaya-gaya tuh. Nama lebih tuh. Bagi bahasa orang kitab tuh tauriah kan? Nah, bahasa tauriah. Karena masuk surganya nangis saya kita lah sekalinya orang dalam surga itu kada denang Tuhannya, jadi anu makan Tuhan. Tapi anak-anak orang kafir ini tetap jadi kekanakan. Kekanakan itu pemuda-pemuda maksudnya adalah kekanakan yang ABG inya dalam surga. Bahkan ruh-ruhnya sekarang ini dalam surga sudah ruhnya mereka. Tapi dalam surga mereka itu menjadi pelayan, pembantu yang melayani bubuhan orang-orang mukmin yang masuk ke dalam surga. Ini atas kaul yang muktamad. Ada memang kaul dhaif, mereka tetap ikut abahnya. Nah, tapi ini kaul yang muktamad bahwasanya mereka tetap dimasukkan Allah ke dalam surga selama mereka itu meninggal sebelum baliknya. Kalau sudah balik, berarti taklif syara sudah berlaku. Hukum syariat sudah berlaku bagi orang itu. Memilih namanya, kalau ini memilih ikut abahnya, berarti sudah dipok agamanya ikut abahnya. Apalagi orang kekanakan orang muslim, nah, kada diragukan lagi pasti mereka min ahlil jannah. Bahkan abahnya yang ditinggal, yang sabar apabila anaknya yang masih kecil, apalagi masih halus itu meninggal, memberikan syafaat kepada abahnya. Dengan syarat orang tuanya itu sabar atas ditinggalkan wafat oleh anaknya. Apalagi anak-anak halus kesayangannya kita lah meninggal kayak apa tuh. Maka ujar Nabi ini menghibur lawan sahabat. Ya Rasulullah, ulun ini anak 3 sudah banyak meninggal. Untung ikam je Nabi ikam syurga. Jadi bahbar nih, asalnya sedih ditinggal anak. Datang artinya kada lagi pina galau, napa ikam nih pina kada sedih tadi nangis beli ke kampung nih. Aku diberikan kabar gembira oleh Nabi apabila anakku meninggal 3 aku dijamin surga. Nah ujian nang 2 ikam meninggal, nang 3 nih aku datang jurun Nabi surat ya Rasulullah ulun 2 meninggal, kamu termasuk juga Nabi. Tapi orang nang ditinggal anaknya meninggal tadi Nabi melihat orang ini sabar, bukan nang menyesali dengan ditinggalkan anak, seolah-olah meniwas lawan takdir Allah Ta'ala. Nah meniwas takdir ini jadi dosa sudah. Syaratnya anak yang memberikan syafaat kepada orang tuanya yang meninggal di waktu masih lagi halus atau belum balik itu diakikahi karena dirinya sudah ditebus. Karena bila belum ditebus itu masih tersandak rohnya, jiwanya, nyawanya masih tersandak. Maka betapa pentingnya kita mengakikahi anak tadi. Nah, ya julun mah ini gak ada lagi nah istilah ada mampu mengakikah itu. Kenapa HP harap-harap? HP ulun ini misalnya 3 juta, akikah anak 2,5 juta. Kada awal lah. Walaupun kada wajib menurut mazhab Syafi'i, tapi manfaatnya dalam kitab Sabilal Mu'tadin datu kelampaian mengatakan kayak itu. Sunat hajajar bagi mazhab Syafi'i ujur, tapi manfaatnya luar biasa. Anak kita lagi halus meninggal, kada kita akikahi, sedangkan kita mampu. Kada mampu juga ya jualan semalam boleh aja ikut mazhab Hambali. Walaupun nyembelih seekor ayam, ada bisi ayam sembelih ada akikatu waladi, sudah selesai. Tapi jangan nang ini diumpati orang nang berduit umpat juga nang ini luput nih. Dasar memang kada, tapi amun weh ini ditilik-tilik kawah aja insyaallah asal bujur-bujur aja hendak. Tapi kadang-kadang kada hendak anu gerwejer ulun ni seikung aja kawah dulu anak lakian boleh aja. Karena tahun dulu pulang seikung ada apa? Seikung dia pun itu tetap hasil akikah. Cuman kesunahan akikah nang 2 ikung bagi laki-laki itu nya kada dapat 1 aja dapat inya. Jangan dipadakan kada boleh.
Soalnya kada sah aja. Nang kada boleh itu kawan dua ikong, nukar seikong. Nah ini berdasar pelit nih. Ganjaran anak surga tapi pelit. Maka ujar Nabi, orang yang pelit itu diharamkan masuk ke dalam surga. Bahkan orang yang bakhil itu musuh Allah, jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari surga, dekat dengan api neraka. Ganjaran anak surga, tapi mengakikahi anak aja pelit. Anaknya yang meninggal lagi halus, anak minta syafaat berharapan. Bahkan anak-anak yang meninggal sebelum balik itu, ya bahasa kita, ika masuk surga. Dalam hadis disebutkan dalam riwayat, ika masuk surga. Hujan nang kekanak-kanak dulu kan hendak masuk surga seorang mana tuh abah ulun mana? Abah mama ulun mana? Abah mama ikam dalam neraka. Kada pokoknya ulun kada masuk surga, ulun dikumpulkan di mama abah ulun dalam neraka. Ujian malaikat nih, ujian Tuhan daripada kayak apa nih Allah. Ujian Allah Ta'ala bangkit orang tuanya, kumpulkan bersama anaknya. Nah, dapat syafaat daripada anak yang soleh, yang masih halus, yang wafat. Tapi dengan syarat sabar. Ini ada jonang kada sabar, bilang hamuk-hamuk, berunggut-runggut rambut, hancur-hancur baju, itu tanda orang tidak redha dengan ketentuan Allah. Bukan berarti kita membisi anak, ya Allah matikan anak ulun, kada boleh nih toh. Kalau matang-matang mendapat mendengar kabar ini, minta lonton matikan anak ulun supaya ulun dapat surga, kada mau nih. Bukan kayak itu, tapi kada ada orang kayak itu lah. Pasti orang sayang dan anak. Ini dihibur oleh Nabi tadi. Nabi ini bisa menghibur bahwa artinya orang yang tinggal anak ini meninggal tadi karena ini sedih dihibur oleh Rasulullah. Rasulullah menghibur tadi dasar bujuran, kada nang bagayaan, kada dasar bujur. Dan adalah tempat segala ruh orang yang muslimin yang berdosa, yang ada atas mereka itu hak manusia itu yaitu bergantung di atas hawa, di atas udara antara bumi dan langit. Padahal tiada sampai ruh mereka itu kepada surga dan tiada sampai ke atas langit hingga dapat redha daripada orang yang mengambil hak atas mereka itu. Dan adalah tempat segala ruh orang yang muslimin yang fasik yang berbuat maksiat yang mati mereka itu padahal tiada taubat daripada segala maksiat itu, yaitu di dalam kubur mereka itu padahal disiksa dengan jasadnya. Nah, orang yang fasik, orang yang kafir, ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya di dalam kubur, lalu mereka mendapatkan azab. Jasadnya diazab, ruhnya pun merasakan. Dan ada tempat orang yang munafik itu yaitu dalam perigi yang bernama Berhud di negeri Hadramut. Perigi ini apa kita sumur lah, sumur Berhud, bubuhan nang durhaka kepada Allah. Nah, kalau kita ini bahari apa aja di Gunung Kawi kan? Gunung apa tuh? Roban Gajar kisahnya. Orang-orang nang kada baik gitu, nang kena jadi hantu aja, itu gunung Robannya tombol aja. Ada apa hadisnya itu? Ada kitabnya nang kisah di gunung Roban tuh. Dan adalah tempat segala orang-orang yang kafir itu dalam neraka yang bernama Sijin. Padahal ia disiksa dengan api neraka pagi-pagi dan petang-petang. Wallahu a'lam. Faslun fi bayani kalamil qabri lil mayyit. Ini suatu fasal ini kisah mati terus nih. Di suatu fasal pada menyatakan perkataan kubur bagi orang yang mati itu. Kubur berpandian lawan orang yang mati. Yaqulul qabru lil mayyit. Sabda Rasulullah SAW, yaqulul qabri lil mayyit hina yudha'u fi. Waihak ya ibn Adam, ma gharrak? Alam ta'lam anni baitul fitnah wa baitul dhulmah wa baitul wahdah wa baitul dud. Ma gharraka bi idh kunta tamurru bi faddad. In kana salihan ajaba an mujibun lil qabri fayaqul ara'aita in kana ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar faqiyaqul qabru inni idza atawwalu 'ala qudran wa ya'udu jismu nuran wa tas'aduruhu ila Allah ta'ala. Berkata kubur itu bagi orang yang mati itu pada ketika dihantarkan mayit itu di dalam kubur itu. Kesusahan engkau wahai anak Adam, apa yang memperdayakan akan dikau di dalam aku ini? Tidakkah engkau ketahui bahwa aku ini rumah fitnah atau ujian, dan rumah yang kelam, yang gelap, dan rumah seorang diri
dan rumah ulat. Apa yang memperdayakan akan dikau dengan daku pada ketika engkau lalu dengan daku, yakni di atasku, padahal engkau suka serta berlenggang-lenggang dan membesarkan diri. Maka jikalau ada mayit itu orang yang saleh, maka menjawab daripadanya oleh orang yang menjawab dalam kubur itu. Maka berkata ia, adakah engkau lihat jikalau ada mayit ini daripada orang yang menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan dia daripada kejahatan, apakah engkau perbuat? Maka mengata kubur itu, bahwasanya ketika itu aku berpindah atasnya menjadi kebun tumbuh-tumbuhan yang hijau, dan jadi kembali jasimmu itu cahaya yang menerangi di dalam kuburnya itu, dan naik ruhnya itu ke atas langit kepada hadrat Allah Ta'ala. Dan kata Ubaid bin Umair Al-Laisi radhiyallahu anhu, laisa min mayyit yamut ila nadahu hafratu allati fanu fiha ana baitul dhulmah wal wahdah wal infirad. Tiada mati daripada orang yang mati itu melainkan menyeru akan dia oleh liang kubur yang ditanam akan dia di dalamnya itu dengan katanya, akulah rumah yang kelam dan rumah seorang diri dan rumah orang yang meninggalkan diri. Maka jikalau ada engkau dalam hidupmu itu berbuat taat bagi Allah Ta'ala, maka adalah aku pada hari ini jadi rahmat atasmu. Dan jikalau ada engkau itu berbuat maksiat akan Allah Ta'ala, maka adalah aku pada hari ini jadi siksa atasmu. Dan adalah aku ini satu tempat, barang siapa masuk ke dalam aku padahal ia berbuat ibadah, niscaya keluar ia daripada aku ini padahal sangat dapat kesukaan. Dan barang siapa masuk ke dalamku padahal ia berbuat maksiat, niscaya keluar ia daripada aku padahal sangat dapat kesusahan. Dan lagi riwayat daripada Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, apabila ditaruhkan mayit hamba Allah yang saleh itu di dalam kuburnya, maka datang kepadanya segala amalnya yang saleh-saleh itu daripada puasanya dan sembahyangnya dan hajinya dan perang sambilnya dan sedekahnya. Maka datang kepada mayit itu malaikat yang hendak menyiksa akan dia daripada pihak kedua kakinya. Maka berkata sembahyang itu bagi malaikat itu, jangan engkau dekat kepadanya, maka tiada bagimu itu jalan menyiksa akan dia, karena sesungguhnya ia senantiasa melanjutkan mendirikan akan daku di dalam berbuat sembahyang yang karena Allah Ta'ala. Dan sembahyang menolongi, memberikan syafaat. Maka datang pula malaikat yang hendak menyiksakan dia dari pihak kepalanya. Maka berkata amal puasanya itu bagi malaikat itu, jangan engkau dekat kepadanya, maka tiada jalan bagimu kepada menyiksa akan dia, karena sangat lanjut laparnya dan dahaganya di dalam dunia tatkala puasa itu karena Allah Ta'ala. Maka datang pula malaikat yang hendak menyiksakan dia dari pihak atas tubuhnya. Maka berkata amal haji dan perang sabil itu bagi malaikat itu, jangan engkau dekat kepadanya, karena sesungguhnya ia telah lanjut menyusahkan dirinya di dalam mengerjakan haji, dan ia melelahkan tubuhnya di dalam mengerjakan perang sabilillah itu, maka tiada bagimu itu jalan menyiksa akan dia. Maka datang pula malaikat yang hendak menyiksa akan dia itu daripada pihak hadapannya, maka menegahkan akan dia itu oleh sedekahnya, dan berkata ia kepada malaikat itu, tinggalkan olehmu daripada menyiksa akan sahabatku ini, karena barang berapa banyak sedekahnya yang telah terbit daripada dua tangannya itu kepada hamba Allah Ta'ala yang fakir dan yang miskin, padahal berkehendak ia bagi keridhaan Allah Ta'ala, maka tiada bagimu jalan kepadanya menyiksa akan dia itu. Maka pada ketika itu berkata para malaikat itu bagi mayit tadi, engkaulah yang dapat kemenangan, dan engkaulah yang dapat nikmat Tuhanmu, dan engkaulah yang dapat baik di dalam hidupmu, dan engkaulah yang amat baik dalam matimu. Maka ketika itu datang kepada mayit itu oleh malaikat yang membawa rahmat daripada Allah Ta'ala, maka menghampirkan ia bagi mayit itu akan beberapa hamparan yang indah-indah daripada sutra yang diperemas yang dibawa daripada syurga, dan beberapa pakaian yang indah-indah, dan yang beberapa tilam yang indah-indah, dan beberapa selimut yang indah-indah daripada sutra yang dibawa daripada syurga. Maka diluaskan kuburnya itu sekira-kira sepandang anak mata. Lalu didatangkan pula beberapa kindil atau lampu daripada syurga yang menerangkan kuburnya itu dengan segala cahayanya itu.
maka senantiasa cahayanya itu hingga hari kiamat, hingga dibangkitkan ia daripada kuburnya ke padang mahsyar dengan kesenangan dan kesukaan dan dengan kemuliaan. Wallahu a'lam. Faslun fi bayani adabil qabri wa ni'mati. Ini suatu fasal pada menyatakan siksa kubur dan nikmat di dalam kubur itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adabul kafir fi qabri yusallatu alaihi tis'atun wa tis'una min tinninan. Hal tadruna matinin tis'una wa tis'una hayyah. Li kulli hayyah sab'atu ru'us yahdishuna wa yalhisuna wa yampukhuna bi jismi ila yaumil qiyamah. Siksa orang kafir dalam kuburnya itu yaitu dikeraskan atasnya dengan 99 ular yang besar-besar. Adakah kamu tahu apa tiap-tiap satu daripada ular yang besar itu? Yaitu 99 ular kecil. Dan bagi tiap-tiap satu ular yang kecil itu 7 kepala, padahal menggigit ia akan mayit yang kafir itu, dan menjilati ia akan dia, dan menyambur ia akan dia dengan bisanya itu pada jisimnya hingga hari kiamat. Dan lagi sabda Nabi SAW, al-mu'min fi qabri fi rawdatin khadra wa yurahhabu lahu fi qabri sab'una dhira'an wa yudhi hatta yakunu kal qamar lailatul badri. Orang yang mukmin dalam kuburnya itu seperti di dalam kebun yang di dalamnya itu tumbuh-tumbuhan yang hijau, dan diluaskan baginya di dalam kuburnya itu 70 hasta, dan diterangkan baginya itu hingga adalah ia seperti terang bulan purnama 14. Dan kata Barra bin Azib radhiyallahu anhu, pada suatu masa kami keluar beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar jenazah seorang laki-laki daripada Ansar. Maka duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat kuburnya, padahal ia menundukkan kepalanya. Kemudian ia berkata 3 kali, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Nabi berdoa nih, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Wahai Tuhanku, aku minta peliharakan dengan Dikau daripada siksa kubur. Kemudian ia bersabda pula bahwasanya orang yang mukmin itu apabila hampir pulang ia ke negeri akhirat, maka menyuruh Allah Ta'ala kepadanya akan beberapa malaikat, padahal muka mereka itu seperti cahaya matahari, dan adalah mereka serta mereka itu setinggi dan kain kafan. Maka duduk mereka itu padahal menilik mereka itu kepadanya daripada tempat yang jauh sekira-kira sepandangan anak mata. Maka bila keluar ruhnya itu, maka mengucap sholawat atasnya oleh sekalian malaikat yang antara langit dan bumi itu, dan sekalian malaikat yang di dalam langit itu. Maka dibukakan baginya segala pintu langit, maka tiada daripada tiap-tiap pintu itu melainkan kasih ia bawa masuk ruh itu daripadanya. Maka bila naik malaikat itu beserta dengan ruhnya itu hingga sampai kepada hadirat Allah, maka bersembah mereka itu dengan katanya, wahai Tuhanku, inilah ruh hambamu yang mukmin dan yang saleh. Maka firman Allah Ta'ala bagi mereka itu, kembalikan olehmu akan ruhnya ini kepada kuburnya, maka lihatkan olehmu kepadanya akan segala nikmat yang kebajikan baginya dan segala kemuliaan daripadaku yang di dalam kuburnya itu, karena bahwasanya aku janjikan akan dia dengan firman-Ku, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kubur ini kami jadikan akan, daripada tanah kubur itu kami jadikan akan kamu, dan padanya kami kembalikan akan kamu, dan daripadanya kami keluarkan akan kamu sekali lagi ke padang mahsyar. Nah ini bagus dibaca. Biasanya kalau orang nang matanya caget kada mau ditutup tuh lah, ditutup kada mau. Bacaan ini, inha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sambil mana tuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah tutup aja matanya. Ada orang mana mata kadang mau dicelek, melihat napa ada tahu pina terbenceleng itu mata tak kayak tak keluar dipanja-panja kada mau, ditutup buka pulang. Nah ini bacaannya biasanya kayak itu. Kalau orang matinya pina karas, ini bacaan itu juga. Nah di rumah lamakan dia bahkan dia punya telinga sudah meninggal, tapi pina karas ada orang potongan mangan supaya lemah. Inna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, tambahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nang orang bina bangun bang, nah ditahun nih bina cagat, mantuannya bulu awaknya bina cagat, batisnya orang kayak itu kalau batis cagat. Nah benang dibaca dabduk damalla min kulli mati ahmati, innaka mayitun wa innahum mayitun
kullu nafsin dha'iqatul maut. Dab duk dam. Kita tutup terus kalau telah. Dab duk dam. Malai min kulli mati ahmati. Malai min kulli mati ahmati. Bahasa apa tuh orang tahu juga, cuma nak itu. Bahasa Ibrani kan, bahasa apa tuh? Dab duk dam malai min kulli mati ahmati. Innaka mayitun wa innahum mayitun kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahkan di Banyu, Simburakan, biasanya orang pemandian itu paham aja bang sudah. Bila orang pina lain-lain itu nyatakan ini bacaan bangun nih, buntalan apakah ini? Minyak bintang kah, minyak gajah kah? Nang diuntalnya jadi itu artinya nang hidup tadi inya kah ada ruhnya tuh nah apa diganggu oleh jin, lalu dimasuki jin jasadnya tuh lalu inya hidup pulang tapi hidupnya kada bawa jasad mereka jadi angin, maka dia biasanya keluar kalau subuh wukus aja anu tuh parak anu tuh keluarnya nah maghrib wukus kena parak subuh ini pulang masuk pulangnya. Maka bila mengumpui nangka itu haratan inya keluar, iya nang, kadang masuk lagi nya. Jadi hendak mengubuinya itu haratan inya di dalam. Ini apabila maghrib itu keluar, bila subuh ini subuh siang masuk pulangnya. Biasanya keluarnya di ujung kepalanya, tengah ini kepala dia di kepalanya, situ keluarnya. Ada orang melihat di luar pengajian bisa ada suatu tamu loh mengaji. Nah ada suara baluman sempurna lagi tuh. Belum sempurna nih, kadang mengajuti bang nggak ada. Sempurna lagi ada melihat nih tuh. Ulun ini doa nih, jangan ditamuinya. Nah apabila bebinian tuh minta maaf, menelakian nih biasanya kadang-kadang pemandian bebinian nih urusan mereka itu kada tahu, kada paham. Ada mengerti masalah nang orang bacaan itu. Nah bebinian ini kebanyakannya minta maaf. Biar ditalak kayak apa kalau bebinian ini biasanya mempirunduk laki. Mempirunduk laki. Kalau masih minta banyu dibaca ada bapak tuh. Laki no kuning supaya kada tapi wani lon aku atau kasuk laki kuning supaya tunduk lon aku kada boleh itu. Tapi masih tawar menawar aja masih kada. Tapi kalau sudah mempirunduk laki itu minta maaf, ini ada orangnya kayak itu. Mandi, banyunya bekas mandi ini cibukan minuman ke laki. Itu pasti jadian tuh sudah. Kada kawan ditalak-talak, biar guru nang mana menalak kecuali lakinya atau sebelum meninggal inya minta rento lawan lakinya basambat jangan ulun bahnya tampun minta ampun pan apa laki pokok ulun minta ampun kan disambat kada mau. Dan orang minta maaf, orang nang kakak itu lakinya bina membungol. Nah, bina membungol kan wani yang bahasa kita tuh nangginya mereka ada wani itu bang. Nah itu ada pada ulun situ. Ada kami itu lengkap ya. Nah hanya tadi wani ngatok lawang orang, tapi nya pakai susu, minta sampai ke Martapura mana minta lawan bepadah ulun orang parak pada Paman Sarudin Tajolandong kan. Nah, ulun orang Tajolandong rumah ulun di Ano babi ke di sini ulun pun minta buang yakan bakas bersusu 40 hari ada orang pina manja itu sampai 100 hari aja hilang. Jadi berkisahan ini dasar itu dasar kata dia datangnya datang. Jadi jerulun ulun ini bagaya-gaya pas malam Rabu nih Jona kebulun bawa kendaraan bulik kata orang gitu kan ada suara tok julun jadi berkisah bukuannya nih ada guru aja anyar nih tadi anyar saya dulu 3 hari tadi jadi orang nih kendaraan maghrib lah mantap aja bulik inandunya ulangnya kada seram bengkeng bungas nih pak orang bersusuk kan bungas cantik sekalinya lihat di spion ada orang empat di belakang ditilik ini kan ada apa mengolok kan aja jadi julun aja anak 4 tahun malam nih ulun ini kan sadar aja anak bergaya nih
pas bulik sampai parak situ merinding sini nah. Nang kisah ingat tenang siang tadi buannya berkisah bulik jam 11-an lewat akan kendaraan pada sepian ulun paling supaya jangan lihat di belakang manusia ada di belakang lihat ditilik ini kan ada amunnya ditilik ini ada berarti manusia ya lah mun di sepian ada orangnya cuman kada seram kalau bang pakai pocong atau kada bungas ada jampi ini sudah menyerat kada menyerat sesuai karena ini pernah dulu kalau mau ulun ini pemandu minta banyu ada ulun nang sinang bini nang ini bini anu minta banyu ada kan ya gini semanjok minta banyu ulun aku macam-macam bagaian mam bini ulun oh pernah bini ulun nih sekalinya ya bini ulun waktu sebelum itu di pusutnya ya nang nelpon rancak mana tuh di mana pian baru bulik lagi kasih bulik ya sekalinya apa di rumah di kan seorang kada di rumah nang diganggunya ada nama tok lawang nah tak buka orangnya kada nah itu dia sudah ini nah jadi kayak itu dab manda imin kulli mati ahmati innaka mayitun wa innahum mayitun kullu nafsin dha'iqatul maut itu dijazakan Pak Guru dulu arwah Guru Ramli dijazakan itu juga ujar orang bahari kata mayat namun tahu caranya nih itu nang laki pindah haur ke jablay aja kalau jadi baca mati ampun laki itu binian bang lah barika mana kim mu jangan jer jadi ampun tahu binian nang dam itu digunakannya ampun kita letoy nang gitu kita banyak keluar pindah nang ini bukan nang jablay bukan kita ada jablay apa sih itu banyak keluar wadah nang seorang nih ke rumah hidup aja tapi banyak keluar hendak nang menjablay ayun ya babar biar dilepas menanginya mati nah jadi ibu-ibu yang memimpin anu ke rumah orang anu bari pian bini paman hakim enggak supaya jangan anu bari ya supaya jangan ninang ulun bari urang nang jablay mun urang nang bagus-bagus kan ulun bari Pak supaya menjagakan juga ya Allah mau yang bagus-bagus Allah dibaca melaki daripada harga jablay tadus maksiat baik dijagakan di bini bagus bini menjaga itu bana jablay ini berdosa ya nang halal ada nang haram ada gawin nang itu banyak keluar aman nih gitu seorang aman laki aman daripada dosa nah, aman tak nang kerja menjablay aja bang tapi di sini insyaallah ada depan menjablay tahu beli ke rumah ada tahu di masjid jablay kada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan mudahan ilmu yang diajarkan guru-guru kita dapat kita amalkan jadi manfaat kepada kita dunia dan akhirat ala hadiniya wa ila hadratin nabi al-fatihah billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi washabihi barik wa sallim ajmain ya allah lana bis sa'adah wal khatimah bi syahadah ya allah lana bis sa'adah wal khatimah bi syahadah ya allah lana bis sa'adah wal khatimah bi syahadah sallallahu alaihi wasallam muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin masyaallah la quwwata illa billah